Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sami Rompis. Sekarang sebagai ASN bekerja di salah satu pemerintahan kabupaten. Dulunya sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya adalah seorang pemuda yang melakukan hal perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Saya seorang penjudi, sabung ayam khususnya. Saya terlibat sangat dalam. Saya juga sampai sebagai joki, ya, tukang ikat ayam, pelepas ayam. Dan ketika saya lakukan itu sampai saya selesai SMA, dan ketika saya lulus SMA, saya mengikuti pendidikan. Saya lulus dalam pendidikan, kemudian saya ditugaskan di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sana saya juga bukan membaik dalam hobi saya itu, tetapi justru saya lebih dalam melibatkan diri. Saya mengajak orang-orang untuk main judi sabung ayam. Saya terlibat lebih dalam lagi. Tapi saya seorang ASN, tapi pemerintah juga melarang melakukan perjudian itu. Tapi saya justru yang mengajak teman-teman untuk kita bermain sabung ayam. Tapi satu waktu ketika saya sakit, saya mengalami satu penyakit yang saya pikir ini bisa mematikan. Dan saya takut waktu itu. Sampai saya tiap malam berpikir, oh Tuhan, kenapa ini? Sakit ini saya alami. Kenapa sakit ini menyiksa saya? Tapi itulah Tuhan kita sungguh baik. Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Dia datang dengan kasih-Nya, Dia memanggil saya. Dia bersuara dalam hati saya, Dia katakan, Sami, jika kamu mati saat ini, hidupmu mau kemana? Di situ saya berpikir, Tuhan, tolong saya. Tuhan katakan, Dia selalu mengingatkan, jika kamu mati hari ini, kamu mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Jalan sempit atau jalan lebar? Nah, waktu itu, waktu berlalu, saya juga tidak tanggapi seperti biasa. Tapi waktu saya saya ambil lagi sekolah, kemudian Tuhan selalu mengingatkan, berbicara terus, mengingatkan. Dan pada waktu itu ada ibadah KKR, suatu gereja yang melaksanakan. Saya dulunya beribadah masuk gereja itu biasa-biasa saja. Belum pernah merasakan namanya menangis dalam hadirat Tuhan. Belum. Jamahan Tuhan, belum pernah. Biasa saja. Sebagai seorang Kristen beribadah biasa. Tapi waktu itu, waktu baru mau masuk halaman gereja saja, saya sudah menangis, saya sudah meneteskan air mata. Mau masuk gedung saja itu bertingkat, saya hampir tidak sampai. Karena Tuhan telah menjamah saya. Dan ketika saya masuk dalam gereja itu, beribadah, saya menerima Tuhan. Dan dalam khotbah itu, hamba Tuhan katakan bahwa dalam gedung gereja ini, api kemuliaan Tuhan sudah memenuhi tempat ruangan ini. Dan waktu itu, hamba Tuhan katakan, satu saja permintaan doa kamu. Akui segala dosamu di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengampuni dosamu. Betul, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Dia adalah Allah yang setia yang adil. Jika kamu mengaku dosamu, maka Dia akan mengampuni segala dosamu. Itu yang saya lakukan. Di hadapan Tuhan saya mengaku, Tuhan, saya seorang penjudi. Saya seorang terlibat dalam seks bebas. Dan waktu itu, ketika saya sementara mengaku di hadapan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya. Saya
berteriak, saya manifestasi. Dan perasaan waktu saya berteriak itu, suara saya sangat besar. Ya, pokoknya saya berteriak, dan itu bukan saya yang lakukan. Tiba-tiba dorongan dari dalam itu keluar. Saya berteriak, dan itu saya tidak bisa tahan. Dia keluar dengan sendirinya. Dan waktu itu hamba-hamba Tuhan datang dan melayani. Puji Tuhan, saya merasakan bagaimana Roh Kudus jamah hidup saya. Dan mulai dari situ saya rasakan bagaimana Tuhan membimbing dan Tuhan menjamah kehidupan saya. Seiring waktu, ketika saya kembali ke tempat saya di Sulawesi Utara, saya merasakan penyertaan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam keluarga. Saya juga waktu mau menikah, Tuhan menunjukkan untuk pendamping saya, dan saya merasakan bagaimana Tuhan menyertai dalam kehidupan saya. Ya, memang dalam mengiring Tuhan kadangkala manusia lemah. Tetapi kalau orang sudah bersama dengan Tuhan, ketika orang melakukan hal artinya lemah, Tuhan menguatkan orang. Orang itu tidak akan sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan menopang kehidupan kita. Dan memang kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kasihnya Tuhan tegur. Karena firman-Nya berkata, umat yang kukasihi, kuajar dan kutegur. Kutegur dan kuhajar. Jadi Tuhan dengan kasih-Nya menegur kita kalau kita sudah melenceng dari rel jalannya, mengingatkan kita untuk kembali kepada jalannya. Dan itu saya rasakan kalau orang itu sudah merasa kosong, kurang, cari Tuhan, menyembah Tuhan, puji Tuhan, datang kepada Dia untuk beribadah kepada Dia, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Saya merasakan bagaimana itu dalam tugas pekerjaan. Saya merasakan sekali bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa, tak terbatas. Banyak hal yang saya rasakan ketika jalan buntu, tetapi kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Dan ini saya rasakan banyak sekali berkat. Hidupan ini hanya anugerah Tuhan. Apa yang orang harus pikirkan lagi, apa yang orang harus lakukan, tapi biarlah kita terpusat saja kepada Tuhan. Jangan manusia berpikir lakukan apa saja, tetapi sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan Yesus, biarlah orang terus mengiring Tuhan. Kadangkala ujian diizinkan Tuhan bagi kita sangat berat. Dan saya juga pernah alami kesaksian pribadi saya ketika anak saya yang kedua Tuhan panggil. Itu sangat sakit dan sangat duka sekali. Tetapi Tuhan menghibur, karena kehidupan kita Tuhan yang punya. Baik saya, anak saya, atau yang lain juga, kehidupan kita Tuhan yang punya. Istri saya juga Tuhan yang punya. Artinya kita umat manusia ini milik Tuhan, kapanpun bisa Tuhan panggil. Tetapi yang saya rasakan ketika saya mengalami itu, Tuhan menguatkan dan Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita mengisi hidup kita ini, biarlah kita cari Tuhan. Dan saya ingat sekali pada waktu saya baru mengenal Tuhan, saya minta Tuhan, saya pingin. Waktu malam-malam itu saya bergumul kepada Tuhan, saya minta ayat firman Tuhan untuk menguatkan saya. Dan waktu itu sungguh dahsyat. Tuhan memberikan saya ayat di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Dia berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Kalau boleh saya ganti, ini kuasailah dirimu,
dirimu ini ganti dengan saya. Jadi firman Tuhan kata, tetapi kuasailah dirimu Sami dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah tugas pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu Sami. Jadi ini secara pribadi sangat sangat menguatkan sekali. Tuhan Yesus sangat mengasihi pribadi saya dan mengasihi kita semua. Yang penting kita mau datang cari Tuhan. Jadi saudara-saudara, biarlah lewat kesaksian pribadi saya ini membangunkan iman saudara-saudara. Jangan kita buang-buang waktu. Jangan kita biarkan diri kita terlibat dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Ingat, jika kamu mati, hidupmu mau kemana? Tuhan mau hidup kita serahkan buat Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk kita dan Tuhan mencari kita. Jangan takut, carilah Tuhan selagi kamu masih hidup. Carilah wajahnya selalu dan selalu, dan andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya, shalom.